Halo bro, balik lagi sama gue Koko Brewok. Di video kali ini secara singkat aja gue akan kasih tahu beberapa hal yang nyebabin yang namanya kebotakan. Jadi selain yang namanya genetik, selain yang namanya stres, di sini lo harus tahu beberapa aspek yang bisa nyebabin yang namanya kebotakan. So kalian bisa menanggulangi apa aja sih aspek-aspek yang bisa nyebabin yang namanya penipisan rambut atau kebotakan. So langsung aja kita langsung mulai ke yang pertama. Yang pertama adalah stres. Kalau kalian stres itu nyebabin semua penyakit. Kalau kalian tanya ke dokter, stres bisa nyebabin penyakit apapun. Dan yang namanya stres itu dia benar-benar bikin parah banget. Stres bisa menyebabkan kerusakan hormon dan metabolisme dalam tubuh. So makanya gimana sih caranya kalian harus bisa maintain kadar stres kalian. Kalian harus bisa melakukan kegiatan positif supaya nggak stres-stres amat gitu. Ya memang hidup banyak stres, tapi lu jangan terlalu stres lah, dan lu jangan terlalu banyak mungkin compare dengan kehidupan orang gitu yang bikin lu makin stres, makin insecure. Intinya lu harus bisa ngontrol yang namanya tingkat stres yang lu punya gitu. Kita masuk ke hal yang kedua. Hal yang kedua adalah masalah nutrisi. Nah di sini nutrisi yang nggak seimbang, nutrisi yang kurang, itu dia bakal yang namanya bikin ketidakseimbangan hormon DHT atau menekan hormon DHT. Yang menekan tuh dia menekan yang bikin hormon DHT itu makin nggak seimbang, makin parah. Itu adalah hormon yang bisa menyebabkan namanya penipisan atau kebotakan. Atau kurangnya vitamin B. Vitamin B sendiri itu bagus untuk rambut, nutrisi. Jadi ketika kalian kekurangan namanya nutrisi, itu akan bikin rambut kalian gak sehat dan cepat rontok. Salah satunya adalah kekurangan vitamin B. Vitamin B bagus untuk rambut. Kalau kalian kekurangan itu, rambut jadi cepat rapuh, dan kalian bisa dapetin itu dari protein-protein tanpa lemak. Contohnya adalah kacang-kacangan. Kalian bisa mengkonsumsi ya cukup banyak tapi nggak berlebihan kacang-kacangan untuk memberikan nutrisi pada rambut. Kita masuk ke hal yang ketiga. Hal yang ketiga adalah ketidakseimbangan hormon. Nah ini balik lagi ketidakseimbangan hormon. Jadi hormon DHT kebanyakan. Salah satu yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon adalah pola hidup. Nah, pola hidup ini bisa kalian atur juga pola hidupnya. Dan ketidakseimbangan hormon ini bisa kalian karena konsumsi obat-obatan, itu bisa juga. Atau bisa juga dari jenis penyakit tertentu ya. Di sini gue belum dapat jenis penyakit apa yang bisa nyebabin ketidakseimbangan hormon. Tapi misalnya kalau kalian tahu, kalian boleh tulis di kolom komen. Nah, kita masuk ke hal yang keempat adalah kebiasaan mayoritas atau bisa dibilang 50% laki-laki adalah merokok. Ya, jadi banyak banget kan, kita udah tahu hampir semua. Ya, sekitar 50% orang mungkin banyak yang ngerokok mulai dari iseng atau udah jadi habit. Nah, untuk kalian yang concern dengan keadaan rambut kalian bisa menghentikan yang namanya merokok. Rokok sendiri sebenarnya, kenapa sih merokok bahaya? Karena satu, kandungan nikotinnya, dia merusak yang namanya folikel rambut. Nah selain itu juga merokok bisa memperkecil peredaran darah. Sedangkan peredaran darah itu bagus banget. Peredaran darah itu kita kirimin oksigen, nutrisi ke rambut kita melalui peredaran darah. Ketika peredaran darah menyempit, otomatis asupan oksigen, asupan nutrisi itu menjadi kurang lancar. Nah makanya ketika kalian udah concern dengan masalah rambut, kalian bisa pilih antara kalian lanjutin ngerokok atau kalian berhentiin untuk istilahnya menyelamatkan kondisi rambut kalian. Nah ini adalah yang kelima atau yang terakhir. Nah sesuai yang gue bilang di awal bahwa genetik akan berpengaruh. Nah dan yang kelima ini adalah soal genetik. So ketika misalnya kalian udah ada yang namanya genetik, itu kasarnya kayak ya udah gitu, memang lu dapet dari sananya dan itu nggak bisa diapa-apain tuh. Maksudnya nggak bisa diapa-apain karena memang lu dapet dari sananya, tapi lu bisa maintain 4 yang tadi di atas. Jadi ketika lu udah ada gen penipisan rambut atau gen kebotakan, biar kasarnya biar nggak botak-botak amat, lu bisa maintain 4 yang tadi di atas, dan lu ini sambil obatin gitu. Lu pakai Minox, lu pakai Ketomet, lu pakai DHT blocker, lu pakai sampo biotin. Nah jadi ketika udah lu maintain 4 ini dan lu sambil obatin, semoga itu rambut yang namanya karena gen itu masih bisa tumbuh lagi. Walaupun kalau memang kalian yang ngalamin kebotakan dengan gen, itu akan butuh waktu yang lebih lama dan effort yang lebih. Makanya ketika kalian udah punya gen yang namanya gen kebotakan,
kalian harus maintain empat tadi supaya nggak makin botak. Oke, segini aja video dari gue. Itu merupakan kelima aspek yang bisa dibilang yang teratas yang nyebabin masalah kebotakan. Oke, segini aja video dari gue. Jangan lupa untuk share, subscribe, komen, dan like. Gue Koko Prewo pamit dulu.